Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasula amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Kali ini kita akan membicarakan terkait kaidah tafsir yang ke-11. Kaidah tafsir yang ke-11 berbunyi al-alifu wal-lamu ad-dakhilatu 'alal awsafi wa asma'il ajnasi tufidul istighraq bihasbi ma dakhalat alaihi. Saya ulang kembali. Al-alifu wal-lamu ad-dakhilatu 'alal awsafi wa asma'il ajnasi tufidu al-istighraq bihasbi ma dakhalat alaihi. Al-alifu wal-lamu ad-dakhilatu 'alal awsafi wa asma'il ajnasi tufidu al-istighraq bihasbi ma dakhalat alaihi. Jadi artinya bahwa ketika ada kata alif lam atau yang dikenal dengan al masuk dalam isim jenis. Ya, isim jenis itu adalah isim yang terkait tentang penjelasan suatu komunitas, ya, jenis tertentu. Atau kata sifat, ya, sifat, ya, baik buruk, kemudian semua kata sifat, ya, maka makna tersebut dapat mencakup keseluruhan pengertian yang ada di dalamnya. Ya, saya ulang lagi, ketika ada kata al masuk dalam isim jenis atau kata sifat, maka makna tersebut dapat mencakup keseluruhan pengertian yang ada di dalamnya. Ya, contohnya misalkan, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati laqul ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bisa dilihat di sini bahwa yadkhulu fi hadhil awsafi kullama tanawalahu min ma'anil islami wal imani wal qunuti wasyidqi ila akhirih. Wa anna bi kamali hadhil awsafi yakmulu li sahibiha ma tarattaba aw ma ruttiba 'alaiha min al maghfirati wal ajri al 'azim wa bi nuqsaniha yanqusu wa bi adamiha yafqudu wa hakadha kullu wasfin ruttiba 'alaihi khairun wa ajrun wa thawabun wa kadzalika ma yuqabilu dzalika kullu wasfin nahallahu anhu wa ruttiba 'alaihi wa 'alal muttasibihi uqubatan wa syarran wa naqsan yakunu lahu min dzalika bihasbi ma qama bihi minal wasfi al-mazkur. Jadi anak-anakku, ya, bisa dilihat, ya, contoh ayat ini surat Al-Ahzab, ya, di mana kita mengetahui ada al, ya, innal muslimina al-muslimina al-muslimati al-mu'minina al-mu'minati. Jadi ini adalah disebut dengan sifat, ya, kata sifat, ya, di mana kata-kata sifat ini terdapat di dalamnya al, ya, al-muslimina sampai al-mu'minati. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ya, kata berikutnya ada wal qanitina wal qanitat sampai akhir ayat ini. Semuanya ini adalah sifat-sifat yang mana mencakup, ya, semua individu yang memiliki sifat dan karakter yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik tersebut, Allah kaitkan dengan pahala dan ampunan yang Allah janjikan kepada mereka. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Artinya apa? Semakin orang ini ya sempurna kesifatannya dalam keislamannya, dalam kemukminannya, ya, maka semakin orang ini karakter sifatnya ini sempurna, maka semakin besar pula ampunan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, semakin sifat ini ada dalam diri seorang ini berkurang, artinya tidak sempurna, maka berkurang pula pahala dan ampunan yang Allah berikan kepada mereka ini. Jadi kembali kepada sifat dan karakter yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dengan demikian bahwa siapapun dia, ya, mau dia berkulit hitam, berkulit putih, mau bangsa apa bangsa ini, ya, selama dia ini ya masuk dalam kategori memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, maka dia masuk dalam kategori ayat ini, ya, di mana mereka akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ya orang mukmin atau orang muslim, ya taruhlah orang Islami mengaku sebagai Islam, tetapi sifat karakter al-muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sampai ila akhir ayat ini kok hilang, artinya hanya Islam KTP, ya, maka ini tentunya juga akan menghilangkan janji yang Allah berikan kepada mereka berupa balasan yang besar, berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena ya sifat ini tidak dimiliki oleh mereka yang mengaku-ngaku Islam. Makanya di sini adalah mencakup seluruh kesatuan, siapapun yang memiliki sifat maka dia akan mencakup keseluruhan tersebut. Ini semesti ini kalau dalam bahasa lainnya dikenal dengan al-istighraqiyah, yaitu yang mencakup keseluruhan makna yang terkandung dalam kata sifat tersebut. Contoh lain misalkan, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a il musallin. Nah, kita lihat di sini al-insan ini disebut dengan isim jenis, ya, jenis manusia, ya, jenis manusia. Wal muslimina wal muslimati, ya, tadi terkait adalah sifat, ya, sifat. Kalau ini adalah jenis, ya, kayak misalkan al-ins, al-jin, ini adalah disebut dengan isim jenis, ya. Nah, di sini ada al-insan, ya. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia ini, jadi tidak ada pengecualian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa karakter asli manusia itu semuanya pada dasarnya, ya, itu adalah khuliqa halu'a. Halu'a itu apa? Suka keluh kesah. Bagaimana itu? Idza masau syarru jazua. Kalau dia mendapatkan sesuatu nggak menyenangkan, sesuatu yang nggak sesuai dengan harapannya, ya, dia keluh kesah, dia protes, bahkan alhamdulillah bisa jadi dia mengatakan Allah nggak adil, ya, bisa jadi seperti itu. Tapi wa idza masaul khairu manwa, ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, ya, manua itu mencegah dirinya untuk berbuat baik. Artinya apa? Dia dapat rezeki, dia nggak mau berbagi. Dia dapat sesuatu yang menyenangkan, dia nggak mau bersyukur. Ini adalah disebut dengan manua, ya, mencegah dari berbuat kebaikan. Nah, harusnya, ya, orang mukmin itu, ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban di amril mukmin, ya, perilaku atau kondisi orang mukmin itu sungguh unik. Kenapa? Sebabnya asobahu khairun, tidak asobahu khairun syakar. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bisa bersyukur. Mendapatkan sesuatu sesuai harapannya, sesuai yang diinginkannya, dia bisa bersyukur. Wa idza massahu syarrun sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang buruk, tidak sesuai dengan harapannya, dia bisa bersabar. Inilah orang mukmin. Jadi
dia syukur dapat kebaikan, dia sabar dapat kebaikan. Maka sungguh ini kata Rasulullah berlaku orang mukmin. Bagaimana kaitannya dengan surat ini? Surat ini kan menegaskan bahwa seluruh manusia itu keluh kesah. Itu gambarannya. Dan itulah kenapa ayat ini kemudian ada penjelasannya. Ya, setelah ayat ini dikatakan illal musalli, kecuali orang yang mengerjakan sunat. Karena karakter ya orang yang mampu bersabar, orang mampu bersyukur itu dia rajin istiqomah menegakkan sholat. Itu karakter pertama. Nah, artinya apa? Bahwa dengan demikian ya benar ya, seluruh manusia itu Allah ciptakan akhlus, tapi bagi mereka yang mau mengerjakan sholat, bagi mereka yang mau mengerjakan zakat, berbagi kebaikan, maka dia dikeluarkan dari karakter haluan, yaitu orang yang suka keluh kesah. Dengan demikian, anak-anakku, siapapun yang ingin ya, dirinya ini lebih matang, lebih dewasa ya, dalam bersikap dan dalam bertindak, maka tidak ada cara kecuali kita yang pertama-tama kali kita adalah memperbaiki sholat kita. Karena sholat ini adalah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bahkan sebelum amal apapun yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Kenapa sampai-sampai Rasulullah pun memberikan ya, penjelasan secara detail terkait sholat. Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan sholat. Nah, contoh lain misalkan dalam surat Al-Asr misalkan. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Dulu sudah kita jelaskan ya dalam materi lain bahwa Allah ketika bersumpah ya, haknya Allah bersumpah dengan apapun. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi yang harus menjadi perhatian setiap manusia. Seperti halnya ini, wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Kita tahu ya, waktu asar itu kan menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Ya, ini sebagai sebuah isyarat bahwa hidup begitu cepat sekali. Tiba-tiba waktu asar itu yang mendekati semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita waktu yang begitu cepat, tidak terasa. Ya, semua orang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya adalah kita ini sama ya, siapapun kita ini sama. The last destinasi kita itu adalah sama, akhir perjalanan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bersumpah dengan wal asri. Ya, di samping itu waktu asar ya itu adalah waktu orang yang suka untuk tidak menghiraukannya, suka menunda-nunda sholat sampai mepet maghrib misalkan, ya kan? Ini sebentar lagi pulang, sebentar lagi ini, kurang sebentar lagi, akhirnya lama-lama jam 5:30 mau maghrib. Makanya Allah ingatkan wal asr, innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya seluruh manusia. Dari mana kita tahu al-insan? Karena al-insan itu adalah isim jenis, ya, jenis. Ya, innal insana lafi khusr. Ya. Jenis manusia ini, seluruh manusia ini ya lafi khusr. Jadi artikan al di sini al istighraq karena ada isim jenis dimasukin al-insana lafi khusr. Seluruh manusia ini dalam kerugian. Artinya apa? Siapapun dia, ya, pekerjaannya apapun dia, pada dasarnya manusia itu adalah dalam kerugian. Ya. Kecuali siapa? Ini namanya adalah al-mustasna minhu, yang dikecualikan dari kategori manusia yang merugi. Allah SWT katakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mau beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, saling memberikan nasihat ya dalam kebenaran, wa tawassaw
watawassaw bis sabr, dan mereka saling bernasihat ya, dalam kesabaran. Ini akan saya coba untuk memberikan satu gambaran ya, bahwa surat Al-Asr ini sekalipun termasuk surat yang pendek ayatnya, tapi maknanya ini sangat sungguh amat dalam sekali. Ya, kalau kita mau mau kajinya lebih mendalam. Ini contoh di sini Allah SWT mengatakan bahwa seluruh manusia itu dalam kategori rugi, ya, kecuali siapa? Satu orang beriman. Kita tahu iman itu tidak sekedar diucapkan, tapi iman ini juga ada tiga kan kategorinya. Ya, pertama adalah mengucapkan, ya, dengan lisannya dia mengucapkan, kemudian dia meyakini dengan hatinya, kemudian dia membuktikan dengan perilaku. Jadi kalau kita mengaku muslim, dia bersyahadat, ya. Kalau seorang muslim dia otomatis bersyahadat tiap sholatnya. Kemudian juga hatinya yakin betul, ya, keimanannya mantap, tidak tergoyang apapun, dan tidak ada keraguan bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-amal bil jawari. Jadi kita buktikan ya perilaku kita, aktivitas kita itu merupakan cerminan daripada keimanan kita. Nah ini iman. Makanya kenapa iman ini suka digandeng dengan apa? Wa amilus sholihat. Artinya tidak hanya sekedar keyakinan, tapi harus dibuktikan wa amilus sholihat, amal soleh. Nah, anakku sering saya sampaikan dan harus dibedakan anakku bahwa amal soleh itu berbeda dengan amal baik. Kalau amal baik itu belum tentu amal soleh. Tapi kalau amal soleh pasti amal baik. Gimana Ustadz? Jadi gambarnya begini anakku. Contohnya ada seseorang berinfak 1 miliar ke masjid. Tentu kita katakan amal baik. Tapi belum tentu amal soleh. Kapan kita katakan itu amal soleh? Yaitu ketika dia beramal, ya pertama harus ikhlas, ya, hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena sesuatu yang lainnya. Kemudian apa? Yang kedua adalah hartanya betul-betul adalah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang halal. Nah ini adalah kategori amal soleh. Jadi anakku, amal soleh berbeda dengan amal baik. Karena bisa jadi orang beramal tapi bukan karena Allah, apakah kita sebut amal soleh? Tidak. Ya amal baik, oke. Amal baik, amal soleh sampai sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Maka amal suatu ibadah apapun ya anaknya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian apa? Watawassaw bil haqqi, ya. Berikutnya karakter orang atau sifat orang yang tidak termasuk orang merugi adalah selalu saling menasihati dalam kebenaran. Artinya apa anakku? Bahwa kebenaran ini harus disampaikan. Tetapi ketika kita menyampaikan itu harus sesuai ketentuan syariat. Maka kata di sini watawasau. Tawasau itu wasiat. Wasiat itu suatu pesan yang harus dijalankan ya. Nah, pesan biasanya kan sesuatu yang baik, menarik, tidak dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin menyampaikan suatu kebenaran, maka kita menyampaikannya dengan ramah, dengan menarik. Ya, jangan sampai malah kita ingin menyampaikan kebaikan, tapi hasilnya adalah keburukan. Ini tidak benar. Kemudian watawassaw bis sabri. Nah, ternyata ada juga kita saling menasihati, mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa? Anak-anakku, karena dalam menjalankan al-haq, ya kan, watawassaw bil haqqi, menjalankan kebenaran ini butuh kesabaran. Jadi kita ini tahu itu benar, ya, tapi karena tekanan atau macam-macam, orang bisa jadi tidak istiqomah atau bahkan melepaskan suatu. Apalagi di zaman akhir seperti ini, ya, orang lebih cenderung menghitung sesuatu dengan kepentingannya, kemaslahatannya, dengan harta keuntungan yang diharapkan. Dan itu sering orang menyampaikan kebenaran, bukan tujuan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang ia inginkan.
Nah, disinilah pentingnya harus dikuatkan dengan sabar. Sabar itu ya kan mana sangat luas ya. Sabar terkait menjalankan kewajiban, sabar terkait ujian, sabar terkait apa namanya menahan hawa nafsu, dan juga harus sabar. Makanya anakku, surat ini menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini cukup, karena begitu luar biasanya anakku. Dan ini adalah gambaran bahwa sebuah komunitas, sebuah masyarakat, jika mereka ini memiliki 4 karakter, ya sebagaimana dalam Al-Quran tadi ya, dikatakan yang pertama adalah iman, punya keyakinan yang kokoh, yang kuat. Kemudian wa'am sholihat, artinya mengaktualisasikan nilai-nilai agamanya, nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saling menasihatin dalam kebenaran, artinya apa? Mereka saling menjaga, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka saling sabar. Ya, kalau nggak saling sabar nanti ya yang diingetin marah, yang mengingatkan merasa nggak digagas, ya kan? Baperan misalnya kayak gitu. Kayak tentunya ya pentingnya 4 hal ini. Ya, iman, amal soleh, kemudian apa namanya menegakkan kebenaran, dan kemudian kesabaran dalam menjalankan kebaikan atau kebenaran. Nah, kembali lagi anakku, ya surat Al-Asr ini bisa kita jadikan sebagai contoh tadi, yaitu isim jenis yang dimasuki al, innal insana. Nah, termasuk juga kalau kita ingin menyampaikan sifatnya, al yang masuk pada sifat, ya, yaitu misalkan alhamdu, ya kan, alhamdu, ada alam alif lam dan ada alhamdulillah, itu tentunya termasuk sifatnya dan puji-pujian, ya. Kita artikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ rahasianya adalah ada disebut dengan al-istighraq, ya, al-istighraq. Oke, kita akan melihat bagaimana komentar para ahli tafsir terkait al di sini. Karena sebagaimana kita tahu ya, al ini ada 2 yang dikenal ya. Ada namanya alil jinsi, ada namanya alil ahdi. Alil jinsi ini yang sering dimaknai sebagai al-istighraq, yaitu al yang memiliki dampak makna menyeluruh, ya, terkait apa yang dikandung suatu kata. Jadi keseluruhannya, semua individu terkait kata tersebut adalah tercakup karena gara-gara ada al. Ada namanya alil ahdi, yaitu al yang menunjukkan bahwa makna atau maksud kata tersebut sebenarnya sudah disebutkan apa namanya dalam ayat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nanti kita lihat apa namanya terkait tentang perbedaan kedua hal tersebut. Baik, kita akan mengambil contoh tafsir Al-Zuhaili ya, terkait surat yang kita bahas sebelumnya, yaitu surat Al-Asr. Di sini sebagaimana sudah saya sebutkan, wal asri, ya, wad dahri, diartikan ad-dahr itu artinya adalah waktu. Jadi wal asri diartikan demi masa, ya. Aqsamallahu bil istimali al ajaib, ya, Allah bersumpah dengan masa ini karena ya di dalam masa ini kan berbagai macam kejadian yang unik terjadi, ya, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada macam-macam, itu dirangkum ya dengan makna wal asri atau masa. Bahkan ya Imam Hasan Al-Bisri mengatakan bahwa sebenarnya ya orang dikatakan hidup adalah jika ia bisa memaksimalkan waktu yang ia miliki. Ya. Jadi semakin kita bisa memaksimalkan waktu kita, masa kita yang kita miliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, maka sebenarnya itulah kehidupan hakiki bagi kita. Kembali lagi, ada yang mengatakan sholatul asri, ada yang mengatakan watul asri min ba'di zawal ilal ghurub. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, yaitu waktu setelah zuhur ya sampai waktu maghrib, itu disebut dengan istilahnya adalah waktu al-asr. Innal insana jinsun. Jadi kata al-insan, sesungguhnya al-insan di sini jinsul insan. Jadi menyangkup seluruh jenis manusia. Ta'rif lil jinsi. Ta'rif di sini maknanya adalah lil jinsi. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, isim itu kan ada 2,
ya dilihat dari sisi nakirah dan ma'rifat. Ma'rifat itu sesuatu yang sudah diketahui, ya ma'ruf, ya di antara ciri khasnya adalah ada alnya situ. Misalkan kita mengatakan rajulun, ya laki-laki yang mana nggak jelas. Tapi kalau ar-rajulu, ya itu sudah ma'ruf, yang kita maksud laki-laki tertentu. Nah, maka kemudian muncul apakah al di sini ya sama-sama li ta'rif, apakah maknanya lil ahdi, ya maksudnya adalah laki-laki yang sudah disebutkan sebelumnya, atau lil jinsi, artinya seluruh ya makna laki-laki tercakup semuanya terkait kata tersebut. Nah, di sini terkait al insan, ya alnya al ta'rif, tetapi maknanya adalah maksudnya adalah lil jinsi, ya artinya seluruh manusia. Khusrin, lafi khusrin, khasarah atau khusran, ya fi tijarah dalam berbisnis. Jadi kerugian dalam berbisnis itu artinya adalah dalam bahasa Arab disebut dengan khusran. Jadi khusran itu artinya orang yang merugi. Ibaratnya orang berbisnis itu dia tidak untung, dia malah menyanyiakan modalnya, tidak ada untungnya. Nah di sini juga ada makna ya yang menunjukkan bahwa khusrin ini kan isim nakirah, wat tankir kan. Jadi setiap kata dalam Al-Quran kalau kita paham nahwu sarf itu unik sekali. Jadi ada maknanya pastinya. Ya, secara balaghah atau secara simantik itu ada maknanya. Di sini dikatakan wat tankiru, ya. Sini kan khusrin, lafi khusrin itu dalam kondisi isim nakirah. Itu maknanya apa? Li ta'zim, untuk mengagungkan. Artinya apa? Sungguh manusia, seluruh manusia itu dalam kerugian yang begitu besar gitu ya. Ruginya itu tidak kepang gitu loh. Jadi betul-betul rugi banget gitu loh. Maka kenapa Imam Ar-Razi di sini menegaskan bahwa al-ayat wal ayatu kama dzakar Ar-Razi katanbi ala anal asla fil insani ayakuna fi khusran wa khair. Jadi pada dasarnya seluruh manusia itu menurut Imam Ar-Razi ya adalah dalam kondisi kerugian, kecewaan ya. Jadi khusran, khaybah, ya kecelik lah, khaybah itu kecelik. Kira untung, ternyata rugi. Jadi artinya apa? Bahwa manusia di dunia ini kan semuanya melakukan aktivitas ya fi kabad terus menerus ya. Selesai ini ganti, selesai ini. Ini ternyata manusia ini nanti sia-sia. Ternyata manusia nanti kecelek, ya kecewa dengan apa yang dilakukannya, ternyata nggak ada gunanya di sisi Allah SWT. Ya. Nah, al-insan di sini yang kita jadikan contoh adalah mencakup seluruh manusia, ya, masuk dalam kategori lafi khusrin. Maka kemudian dikecualikan. Ya. Awalnya itu nggak melihat kategori-kategori, semua masuk. Jika dia manusia, maka dia masuk dalam ayat ini, semuanya dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan, ya, Allah kecualikan kerugian itu, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang yang illal ladzina, kecuali orang-orang yang jama'u, mengumpulkan bainal imani billah, beriman kepada Allah, yang menjadi mukmin, wal amali as-shalih, dan amal saleh. Fa innahu fi ribhin la fi khusrin dan amilul akhir. Jadi intinya adalah bahwa semua orang pada awalnya adalah rugi. Ya, merugi, kecewa. Kecuali orang yang Allah berikan keutamaan, Allah berikan kemuliaan, dia beriman dan dia beramal saleh. Sudah saya sampaikan ya, iman amal saleh ini dalam Quran kebanyakan adalah karena iman tanpa amal itu artinya adalah kebohongan. Nah, kalau kita mengaku beriman harus tercermin keimanan itu dalam amal ibadah kita sehari-hari. Nah, kemudian juga di sini sedikit saya sampaikan ya terkait tentang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Artinya tawasau itu saling mengingatkan, tentu terkait tentang hal yang disepakati bahwa itu tidak sesuatu yang mungkar. Jadi sepakat bahwa yang kita sampaikan itu memang hal yang baik gitu loh. Seperti itu terkait tentang iman billah, tauhid,
menjalankan syariat Allah, meninggalkan segala larangan Allah, maka disebut dengan al-haq. Nah, di sini al-haq juga kalau kita mau mengetahui ya, adalah termasuk al-istighraq, karena al-haq ini kan isim sifat ya. Jadi ada al masuk isim sifat ya, atau al masuk isim jenis. Itu maknanya juga al-istighraq. Maka di sini dikatakan wal haqqu khilaful batil. Wa yashmalu. Oh, lihat para ulama mengatakan terutama dalam kaitannya ini adalah tafsir tafsir apa Wabazwali mengatakan wa yashmalu al-haqqu jami' al-khairati wa ma yalzamu fi'lu. Jadi mencakup seluruh makna kebaikan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Au huwa ada'u ta'at wa tarkul muharramat, atau menjalankan yang apa diperintahkan, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Penting ya kita punya teman yang baik, punya kolega yang baik yang mengingatkan. Maka sering saya katakan bahwa teman yang baik itu bukan teman yang suka traktir kita, suka beri hadiah kepada kita, tidak, tapi teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, apalagi terutama ketika kita sedang kepleset jatuh, malah mendukung keburukan. Maka Umar mengatakan rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkanku atas kekurangan. Itulah ya, orang yang soleh itu bukan berarti orang yang menganggap dirinya itu sudah bersih, sudah benar, sudah soleh. Tidak. Orang yang soleh itu malah dia selalu melihat dirinya banyak kekurangannya. Lihat Umar bin Khattab memberikan contoh. Nah, Az-Zamakhsyari memberikan penjelasan juga terkait tentang apa itu al-haq. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa al-haq ini termasuk alnya al-jinsi atau al-istighraq lah ya. Lebih tepatnya alnya adalah al-istighraq, termasuk pada isim sifat. Nah, beliau mengatakan al-khair kullu. Jadi seluruh kebaikan itu masuk al-haq. Seperti tauhid billah wa ta'ati, ini hanya penjelasan di tibal kita wa rasuli, mengikuti Quran dan sunnah, zuhud dan lain sebagainya. Ini adalah semuanya contoh-contoh saja. Kemudian wa tawasi bis sabri atau wa tawasau bis sabri, yakni saling menasihati, mengingatkan untuk bertaat pada dan sabar menjalankan ketaatan, sabar dalam mengarungi kehidupan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka as-sabru ini menurut saya juga al-istighraq, sabar dalam segala hal, dan sabar itu tidak ada batasannya. Maka kalau kita mengatakan sabar kok ada batasannya, itu berarti tidak sabar. Tapi itu merupakan baru berusaha untuk sabar ya. Nah, oleh karena itu Imam Ar-Razi juga memberikan komentar dengan demikian hak itu ini menyampaikan kebenaran juga berat, menjalankan kebenaran juga berat. Maka sampai dikatakan ya ulil haqqa walau kana murra, katakanlah kebenaran walaupun sesuatu yang pahit. Pahit karena apa? Karena kebenaran itu kadang adalah sesuatu yang sesuatu yang menekan nafsu kita. Jadi nafsu kita ini kan kepengen dipuji, kepengen apa? Katakan yang benar, tapi oh ternyata kita jelek terakhir. Jadi bertentangan dengan nafsu kita. Maka sangat berat sekali. Apalagi orang punya jabatan, orang punya kedudukan ya. Kalau dinasihatin kebanyakan mental. Karena apa? Kesombongannya lebih tinggi, ngikuti nafsunya lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau orang mampu menundukkan dirinya, maka otomatis kebaikan itu ibarat minuman, gelasnya itu masih bisa mau diisi terus ya. Nah sekarang ini contoh tadi ya yang saya singgung di awal, ada namanya al-jinsi, ada namanya al-ahad. Nah sebenarnya nih unik loh anak-anakku, terkait kajian al ini bisa kita teliti, bisa kita jadikan sebuah penelitian ya, karena ternyata al-ta'rif ini tidak semuanya disepakati memiliki makna lil jinsi atau lil ahdi atau lil istighraq ya. Tidak semuanya ternyata anakku ya. Terlihat ya beberapa ahli tafsir itu ada perbedaan di antara ulama. Kemudian
ada ikhtiarat artinya pilihan-pilihan terkait perbedaan ulama terkait dengan makna al di sini. Dan itu tentunya pasti ada pengaruhnya secara penafsiran. Karena menurut saya ini kayak ini penting untuk kita pelajari, kita kaji, kita telusuri pendapat ulama, dan kita lakukan sebuah analisa. Ya, artinya apa? Misalkan ya contoh tema misalkan al-ta'rif dan perbedaan ulama serta pengaruhnya dalam penafsiran. Keren toh? Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ya. Kan ada kata-kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kita jadikan pembahasan kita adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Pertanyaannya adalah apakah al-muhsinin alnya ini alil ahdi atau alil jinsi? Sebelum kita bahas itu, ini kita lihat di tafsirnya Said Tontowi ya. Kita cek juz 2 halaman 264. Dikatakan wal ihsanu al itqan wal ijadah. Ihsan itu berbuat baik itu artinya melakukan sesuatu yang itqan. Itqan itu sangat bagus sekali. Ya, ijadah berkualitas. Jadi Allah suka orang yang melakukan pekerjaan itu dengan terstandar dan berkualitas. Gitu. Jadi Islam itu gitu loh anaknya, luar biasa. Jadi kerjaannya itu tidak acak-acakan. Semuanya terukur, semuanya berkualitas, semuanya profesional. Maka kalau kita lihat pekerjaan Allah itu disifati atqana kulla syai'. Jadi Allah itu segala sesuatu yang beliau ciptakan ini secara atqan, ya, profesional, terstandar, terukur gitu. Nah, di sini muncul pertanyaan al fil muhsinin, ya al yang ada di muhsin ini apakah diartikan lil jinsi, artinya seluruh orang siapapun dia ya, yang melakukan pekerjaan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh standar, dengan penuh kebaikan, itu masuk dalam kategori sifat al-muhsinin. Ya, utamanya adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu siapa? Wasari'u ila maghfirah, orang yang segera selalu bertobat. Dan alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang selalu ya, saya katakan selalu karena dari mana kita tahu? Dari fi'il mudhari, yunfiquna fi'il mudhari, selalu berinfak, baik dalam kondisi dia susah atau dalam kondisi dia banyak uang, dalam kondisi tanggal muda, tanggal tua ya. Wal kadhimil ghaidh, menahan amarah, dan ma'afina nas, memberikan maaf ya, sekalipun orang tersebut enggak kita maaf, kita berikan maaf. Nah, ini orang-orang yang punya sifat ini dah orang yang masuk lebih utamanya mereka masuk dalam kategori Allah yuhibbul muhsin, orang-orang yang Allah cintai ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang masuk muhsin. Nah, atau khusus, jadi lil ahdi. Lil ahdi itu hal yang menunjukkan bahwa makna kandungan kata tersebut sudah ada sebelumnya. Kayak gini loh, ini loh orang-orang ini loh orang yang gini, pandai, gini ya, mereka itulah orang-orang yang juara, atau mereka inilah orang-orang yang yang lulus, tapi karakternya nilainya sekian, kemudian absen sekian, itu baru kita katakan mereka inilah muhsin. Jadi kalau lihat ahdi itu artinya apa? Makna yang terkandung dalam kata tersebut itu sudah disebutkan di sebelumnya. Kalau jinsi kan enggak, tidak hanya orang-orang yang terkandung dalam ayat ini, tapi semuanya siapa yang berbuat muhsin ya, adalah masuk dalam kategori Allah yuhibbul muhsinin. Utamanya apalagi mereka emang disebutin dalam ayat ini, tentu dia pasti masuk gitu. Ya, maka jika kita artikan lil ahdi, maka artinya adalah bahwa Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Mereka itu siapa? Ya orang disebutin sebelumnya. Lil ahdi ini ketahuan sebelumnya. Jadi pahami ya.
Kembali lagi kita akan melihat ya, ini contoh perbedaan ulama terkait pemaknaan al di ayat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi apa namanya? Aufu bil uqud, kita diperintahkan untuk memenuhi ya akad-akad yang kita lakukan. Jadi aufu bil uqud ya, akad-akad yang kita lakukan. Jadi misalkan dalam apa namanya kaitannya dalam tafsiran ayat ini dikatakan wal muradu bil uqudi huna, yang dimaksud akad-akad di sini adalah ma yashmal uqud allati aqadha Allahu alaina wa alzamana biha min al-fara'id wal wajibat wal mandubat, amma yashmal uqud allati taqa baina nasi ba'dhum 'ala ba'd fi muamalatin mutanawiyah wa ma yashmal al-uqud allati yaqta'u al-insan nafsi wallati la tunafi ma'a syari'atillah. Jadi artinya akad di sini diartikan adalah segala bentuk transaksi, baik itu transaksi ya berupa transaksi dari Allah kepada hambanya, perintah, kewajiban untuk menjalankan syariat dan sebagainya, atau akad transaksi perjanjian antar sesama, atau transaksi akad perjanjian terhadap dirinya sendiri selama itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu wajib untuk dipenuhi. Jadi terlihat ya, al di sini adalah apa namanya alnya al jinsi. Jadi segala jenis bentuk akad maka itu harus terpenuhi, harus Nah, sebagian orang mengatakan wa ba'dhum yara anal murad bil uqud huna ma yata'ahad 'alaihi nas fi ma bainahum ka'uqdil bai'. Ini dimaksud di sini akad-akad antar manusia saja. Sebagian lain mengatakan bahwa akad-akad yang dilakukan apa namanya sebelum Islam maka tetap harus dijalankan. Nah, bagaimana komentar Sayyid Tantawi rahimahullah? Beliau mengatakan wal awal aula. Wal awal itu yang pertama ini, yaitu mayasmal uqud allati aqad. Jadi semua jenis masuk akad selama akad itu tidak menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, maka itu wajib harus dipenuhi. Ya. Beliau mengatakan wal awal aula li anu alaikum bimulaki. Mana yang pertama tadi itu lebih cocok ya, sesuai dengan lafaznya yang juga umum. Id huwa jama'a mahalli bi al-mufidal jisi au fi umil faidah. Jadi ini mencakup karena situ ada alnya juga al jinsi yang mencakup mana umum semuanya. Maka al di sini diartikan secara umum, tidak ya, atau apa namanya akad yang dilakukan zaman jahiliyah. Imam Al-Qurtubi mengatakan afu bi aqdilai alaikum wa bi aqdikum. Jadi penuhilah akad atau janji perjanjian dengan perjanjian Allah atau perjanjian dengan sesama. Beliau mengatakan ada kulhu raju indal qaul bil umum wa as-sahih. Jadi intinya beliau menegaskan makna yang benar, makna yang sahih adalah makna yang mencakup keseluruhan makna akad. Masuk adalah halnya adalah alil jinsi. Oke. Dalam hadis dikatakan al-mu'minuna an inda syurutin. Orang mukmin itu sesuai dengan syaratnya masing-masing. Jadi kalau itu tidak menimbulkan kezaliman, tidak dilakukan. Oke, sekarang kita lihat lagi terkait tentang contoh. Ini kita lihat dari tafsir Syekh Sya'rawi. Ya, juz 3 halaman 1630. Inna awwala baitin wudi alin nasi dalladhi bi Bakkah mubaraka wa hudal alamin. Yang kita ingin jadikan contoh itu adalah wudi alin nas. Ini ceritanya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya rumah atau rumah untuk sesembahan kepada Allah ini yang pertama kali dibangun itu bukan Ka'bah itu, karena sebelumnya sudah ada bangunan lain gitu. Maka ditegaskan bahwa kalaupun itu ada, taruhlah itu ada ya, walaupun itu pembuktian, tapi yang pertama kali
ya tempat ibadah untuk menyembah Allah dibuat ya bagi manusia, bagi manusia, seluruh manusia, pertama-tama kali itu adalah yang ada di Mekah. Masjid. Nah, di sini dikatakan bahwa belum mengatakan innalladzina qalu dzalika laisu minal bashar idzan fa kalamullahi yu'akkid anal ka'bata ya awwal baitin wudi'a lin-nas ay lil jinsil bashari. Jadi ayat ini menegaskan bahwa pertama kali ya tempat ibadah yang dibangun oleh Allah ya bagi manusia, seluruh manusia yang ada di Makkah. Dengan demikian ya, perlu kita bahas kalau ada ungkapan bahwa pertama kali itu adalah bangunan ini kita tidak membahas itu tidak ada buktinya dari ada pendukungnya. Tapi yang jelas kalau Ka'bah ini adalah Allah sendiri menegaskan adalah rumah Allah pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk manusia. Ya. Contoh lain misalkan ya, wa anzalna ilaikal kitabal haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Coba kita perhatikan ya, wa anzalna ilaika alkitab, ada alnya juga ada. Kemudian terakhir ini baina yadayhi minal kitab. Apa sih bedanya alkitab yang pertama ini dengan alkitab yang kedua ini? Hah? Apa bedanya ini? Maka dikatakan ya sebagaimana sudah saya sebutin sebelumnya bahwa al itu al-ta'rif maksudnya itu ada dua pemanaan, al-jinsi atau lalil ahdi. Kalau jenis mencakup keseluruhan termasuk yang disebut di situ. Kalau lil ahdi hanya terkait yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini misalkan belum berikan contoh ya, laqaitu rajulan wa akramtu rajula. Aku bertemu seorang laki-laki, maka kemudian aku memuliakan laki-laki tersebut. Jadi makna ar-rajul yang kedua ini adalah rajul yang pertama kali ya sebut. Ay anar rajul al-ma'hud alladhi qabal. Wa kalimatul kitabul ula alif lam ini ya, al-ula ini lil ahdi. Ya, wa anzalna ilaika, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab. Yang dimaksud di sini adalah kitab Al-Qur'an. Ya, al-ma'ruf wal Qur'an. Wa kalimatul kitab atsaniyah di sini minal kitabi yuradu biya al-jins ay al-kutub al-munazzal al-anbiya'i qablahu. Jadi maknanya kitab yang kedua ini adalah seluruh kitab apapun yang telah Allah turunkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear ya? Karena pada dasarnya Al-Quran ini memang sebagai semacam standar kebenaran. Jadi kalau ada kitab-kitab lain, Taurat, Injil, Zabur atau apapun, ya, kalau kandungannya itu belum dirubah, ya tidak dirubah oleh para mereka, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran, terutama terkait tentang akidah, ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup sekian anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.